karena juga saya dari kecil di panel itu. Dan insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal tentang manasik umrah ini. Dan juga saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan alhamdulillah sekarang lagi menjalani studi di Kairo Al-Azhar, Mesir. Bisa kami langsung masuk ya, iya. masuk. Kira-kira suara saya kedengaran nggak Ibu Bapak sekalian? Terdengar. Kedengeran. Baik. Kalau ada suaranya yang nggak jelas, boleh angkat tangan atau mungkin bilang aja nggak dengar, Ustaz. Taib, mungkin perkenalannya cukup sampai di situ saja. Mungkin nanti kita bisa kenal lebih dekat lagi ketika Ibu Bapak jamaah calon tamu Allah sekalian ketika kita berjumpa di Saudi, insya Allah. فقبل ذلك الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sebelum kita mengetahui tata cara umroh ini, saya ingin menyampaikan 5 hal penting yang wajib Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah ketahui. Yaitu apa? Rukun umroh. Rukun umroh itu terbagi menjadi 5. Yaitu apa? Yang pertama adalah ihram. Niat untuk berihram. Dan yang kedua adalah tawaf. Dan yang ketiga adalah sa'yi. Yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu tanda berarti telah selesailah umrah kita. Dan yang kelima adalah tartib. Tartib itu artinya harus tertib. Bahasa Arabnya tartibun. Kelima-lima ini harus kita laksanakan dan menjadi syarat sahnya umrah kita. Dan juga harus berurutan dari awal yang saya sampaikan sampai yang akhir. Makanya yang kelima itu ada syaratnya tartib, harus tertib. Nggak boleh dulu sa'i atau tawaf dulu, nggak boleh saling bertabrakan, dia nggak boleh, dia harus dimulai dari awal dan sampai akhir. Baiklah, selanjutnya persiapan sebelum umrah. Sebelum kita mengutarakan niat kita dalam berihram, alangkah baiknya kita melaksanakan sunnah sebelum berihram. Sunnah ini boleh dilakukan jika memungkinkan, jika tidak bisa dilakukan tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita lakukan karena kita mengejar, selain mengejar wajibnya, kita juga mengejar sunnahnya. Dan apa itu sunnah sebelum berihram? Di sini ada 4 sunnah sebelum berihram. Yang pertama, mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, dan bulu yang lain. Mencukur semua agar tidak tercopot kelak ketika kita melaksanakan umrah itu, atau agar tidak tanggal atau tidak putus bulu-bulu yang ada di dalam diri kita, karena itu bisa menyebabkan rusaknya atau cacatnya umrah kita. Dan yang kedua adalah memotong kuku tangan dan kaki, itu termasuk salah satu sunnah. Jadi dua hal itu termasuk dalam salah satu sunnah dalam berihram. Dan yang ketiga apa? Mandi untuk berihram. Nah, jadi sebelum kita berihram nanti, alangkah baiknya kita mandi, membersihkan diri, mempersiapkan diri kita untuk siap bertemu atau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan yang keempat adalah memakai wangi-wangian. Nah, bisa dilihat semua di sini.
Semuanya bisa kelihatan di sini jelas? Jelas, Jelas, jelas. Ustaz, jelas, jelas. Jelas, Ustaz. Oke, baik, mantap. Nah, ini sunnah sebelum berihram. Kita boleh melakukan keempat ini, berwangi-wangian, mandi, terus memotong kuku, mencukur kumis, itu boleh kita lakukan sebelum berihram. Dan makna sebelum berihram ini berarti kita belum mengutarakan niat kita dalam berihram. Seperti itu kira-kira. Dan yang kedua, pakaian yang kita kenakan kelak ketika umroh, pakaian yang kita kenakan kelak ketika umroh itu seperti ini contohnya. Boleh moderator ditunjukkan pakaiannya di slide ketiga. Nah, seperti ini kira-kira pakaiannya. Berpakai warna putih, terus untuk lelaki 2 helai, dan hanya memakai helaian itu hanya memakai kain dua kain itu, tidak boleh ada memakai yang hal-hal yang lain di dalamnya. Dan untuk perempuan memakai seperti itu, tertutup semua. Kita menurut mazhab Imam Syafi'i yang boleh terbuka itu cuman telapak tangan kita saja. Nah, kalau bisa ininya juga tertutup yang di sininya. Karena kita mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia. 2 pakaian ini yang harus kita kenakan. Kalau warnanya yang lain, emang harus hitam untuk perempuan, Ustaz? Boleh mau merah, kuning, biru, hijau, cuman kita memakai yang enggak mencorong saja. Saran saya kita memakai pakaian wanita ini untuk warna hitam ataupun putih yang tidak terlalu mencolok. Karena juga kita menjaga adab terhadap rumah Allah. Jadi seperti itu. Kecuali tadi ada pakaian khusus. Kalau bandara kan tidak ada tetap pegawai antara, tapi suaranya agak ribet ya. Ustadz, yang dimatiin dong, yang enggak itu suaranya, yang lain Iya, bisa benar. di-mute. Ya. Benar-benar coba tolong Yang lain matiin, bisa di-mute. maupun operasional. Jadi kalaupun ada jabatan politis kan meeting-meeting kayak gitu sekali kan. Ya coba yang Mbak Mira. masih bersuara ini tolong Tolong dimatiin. Dewa Host dimatikan suaranya dulu. Mic-nya yang lain bisa ditutup dulu. Iya. Beli program. Ini program kalau ada lagi di artinya apa? Cuman jeleknya saya orang-orang yang backgroundnya audit, Halo, assalamualaikum. pencak-pencak yang tahu. Salam. Di-mute melalui Ustaz Ahmad. Tambah genap kan? Iya. Orang yang peduli kayak orang yang Boleh moderator boleh tolong di-mute peserta yang manajer accounting, internal audit, cost control itu jadi Oke. Udah ya? Terdengar semua jelas? Ya, Ada, mantap. jelas, Ustaz. Siap, oke. Ya, oke. Mari kita lanjut ya. Nah, yang untuk lelaki, apakah harus memakai pakaian warna putih saja, Ustaz? Boleh kita pakai yang lain, tapi kan nggak enak kita dilihat jemaah yang lain. Nggak ada di tawaf itu, ketika kita tawaf tuh pakaian selain warna putih. Ini sunnahnya memakai warna putih, dan kita mengikuti Nabi Muhammad. Sunnah muakkad, sunnah yang harus dikedepankan. Jadi seperti itu. Dan kalaupun memang boleh, nggak ada orang jual ihram warnanya selain warna putih. Nah, lucu nanti kelihatannya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Belum ada. Moderator? Dengan kerjaan sistem itu belum ada. Lanjut slide selanjutnya, yang diperbolehkan dalam berihram. Nah, tadi itu apa yang saya sampaikan itu
kita boleh lakukan, tapi kita belum berniat ihram, gitu. Dan kita belum mengambil niat. Nah, itu boleh. Sekarang yang diperbolehkan dalam berihram, maksudnya gimana? Kita sudah niat, sudah melakukan, sudah memakai pakaian ihram seperti yang saya jelaskan tadi. Terus apa aja yang dibolehkan? Perlu diketahui maknanya berihram ini berarti kita sudah siap menerima konsekuensi dari syariah atau dari peraturan Allah yang sudah dilarang sesuai ketentuannya. Tapi ada sesuatu yang dibolehkan. Apa sesuatu yang dibolehkan setelah kita berihram atau ketika kita dalam keadaan berihram, yaitu mandi, membersihkan kepala dan badan. Nah, kalaulah kita mandi pakai sabun, gimana itu Ustaz? Itu nggak boleh. Menghindari wangi-wangian tadi. Makanya adanya sunnah sebelum berihram, agar kita bisa melakukan itu sebelum kita telah berniat dalam berihram. Nah, andai kata misalnya nanti perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah, wah itu capek, terus badan perlu dibersihkan, boleh membersihkannya saja. Tapi tidak perlu pakai wangi-wangian. Tidak perlu bercolek-colek lagi, khususnya untuk akhwat ya, untuk perempuan. Nggak usah berdandan lagi, nggak usah ini lagi. Itu bisa dilakukan sebelum kita berihram. Setelah kita berihram atau setelah kita niat dari mikot nanti, kalau dari Madinah itu mikotnya di Bir Ali, tidak boleh lagi memakai. Dijaga betul. Nah, terus yang kedua adalah boleh melakukan apa yang dilarang tadi sesuai uzur kepentingan dalam pengobatan. Uzur kepentingan pengobatan, misalnya tangan kita luka setelah berihram, setelah niat, terus kita harus pakai betadine. Betadine itu kan ada baunya, ada wanginya. Nah, itu boleh dilakukan. Karena uzur, kalau nggak kita obati malah nanti menjadi hal yang berbahaya. Terus yang ketiga, memakai cincin, jam, headset, kacamata, tas, dan alat-alat aksesoris yang lain. Alat-alat ini, aksesoris ini perlu digarisbawahi, ini diperbolehkan untuk mendukung kelancaran kita dalam berumrah. Bukan untuk gaya-gayaan atau menampakkan hal-hal duniawi kita ketika kita beribadah dalam umrah. Kalau lah misalnya pakai jam boleh Ustaz, boleh pakai jam. Cuman kalau jamnya harganya 2 miliar, lebih fokus lagi nanti kita menjaga jam itu ketimbang menjaga ihram kita, menjaga niat kita. Ini nggak usah dipakai. Ya kan? Karena tawaf di sana bukan 10-20 orang. Bisa jadi 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 orang. Nah, daripada membahayakan kita atau malah membuat mudarat yang lebih banyak, mending tidak usah dipakai. Cukup memakai aksesoris yang mendukung kita dalam kelancaran atau kekhusyuan di dalam peribadatan umrah. Seperti itu kira-kira. Nah, hal-hal yang dilarang itu apa? Tadi hal-hal yang dibolehkan dalam berihram. Hal-hal yang dilarang itu apa? Hal-hal yang dilarang itu ada 9 poin. Nah, salah satunya mungkin apa yang disunnahkan sebelum berihram, termasuk di sini juga yang dilarang di dalam berihram. Pertama, ini penting sekali buat jamaah lelaki, ikhwan, adalah menutup kepala. Itu tidak boleh sama sekali. Misalnya dia biasa dari Indonesia, udah sering berpeci aja. Terus seminggu ini sebelum umroh udah biasa dia pakai peci aja. Nanti kalau sudah berihram, sudah berpakaian atas putih, bawah putih, 2 helai kain itu tidak boleh lagi dipakai. Setelah kita melaksanakan itu tidak boleh lagi dipakai. Nah, menutup kepala, mau topi, mau apa, mau peci, mau hal-hal yang menutup kepala itu tidak boleh. Yang kedua, mencukur dan mencabut rambut yang ataupun bulu-bulu yang ada di dalam tubuh. Nah, itu tadi diperbolehkan di dalam sunnah. Cuman sekarang sudah tidak boleh lagi setelah kita berniat. Nah, dan yang ketiga, menggunakan wangi-wangian. Nah, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya.
Boleh memakai wangi-wangian ketika ada uzur pengobatan. Misalnya obat itu memang wangi dia baunya, itu boleh. Kalau memang uzur harus dipakai, itu boleh. Cuman kalau tidak ada uzur, tidak ada sesuatu yang memungkinkan, itu tidak boleh sama sekali dipakai. Dan yang keempat adalah memotong kuku. Tadi di bab sunnah boleh, tapi di sini tidak boleh karena kita sudah berihram. Dan yang kelima adalah memakai pakaian berjahit. Memakai pakaian berjahit untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Itu tidak boleh, lepas semua. Udah, sisakan cukup kain putih di atas, kain putih di bawah. Nah, untuk perempuan itu lain, boleh. Nah, dan poin ke-6, memburu binatang dan menebang pohon. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tak mungkinlah kita memburu setelah mengikut itu kan, setelah kita berniat, nggak mungkin memburu kan. Tapi bahasanya di sini memburu binatang atau menebang pohon. Misalnya, wih cantik nih bunganya, kita jumpa nanti ada bunga di Arab sana, cantik nih bunga, kita petik itu. Padahal kita dalam keadaan berihram, nggak boleh, Bapak sekalian. Nggak boleh. Kita menjaga adab, nggak bisa, karena kita setelah berihram. Atau memburu binatang, bahasanya mungkin membunuh binatang. Nah, jumpalah kita misalnya cicak di tengah jalan setelah berihram, kita bunuh sengaja kayak gitu, itu nggak boleh. Kalau misalnya nanti tuh di keadaan tawaf, ada tuh kayak binatang-binatang di lantai haram itu nanti, di lantai Masjidil Haram, ada kayak binatang yang nggak sengaja gitu keinjak kita, itu tidak apa-apa. Karena niat kita bukan untuk menginjak, tapi binatang itu yang menghampiri kaki kita. Jadi kalau unsurnya tidak sengaja, itu tidak apa-apa dan tidak terkena ganjaran apapun. Nah, melaksanakan akad nikah. Nah, ini bahaya nih poin 7 nih. Sudah berihram dia, sudah niat dia, ada niat terselubung di dalam itu. Mentang-mentang pemerintah Saudi sudah membolehkan akad nikah di depan Ka'bah. Nah, ini ketika berihram dia ingin akad nikah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya kapan? Setelah tahallul. Kalau memang ada jemaah yang ingin melaksanakan akad nikah. Nah, itu tidak boleh. Terus yang poin ke-8, melakukan hal yang memunculkan syahwat. Nah, ini juga perlu digarisbawahi, apapun yang membuat kita melakukan atau memunculkan syahwat kita itu tidak boleh. Dijaga baik-baik. Setelah kita berihram nanti, dijaga baik-baik pandangan, mata kita, telinga kita, mulut terutama, itu tidak boleh sama sekali dikeluarkan. Dilontarkan hal-hal yang mengandung syahwat, hal-hal yang negatif, tidak boleh. Cukup zikir dan mengingat Allah saja. Itu lebih baik. Atau berselawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan yang terakhir, 9, memakai niqab atau sarung tangan. Nah, untuk laki-laki dan perempuan. Kalau untuk perempuan, yang ditutup tangannya itu ini, yang ini tidak. Kalau misalnya nggak bisa pun nggak apa-apa, tangannya saja, pergelangan tangannya saja ini yang dibuka. Tapi kalau memang mau beneran mengikuti mazhab Syafi'inya pula, atasnya boleh gitu. Sisakan ini. Nah, untuk laki-laki jangan pula pakai sarung tangan kayak gitu kan. Dingin Ustadz, dingin semua. 1 juta umat yang tawaf itu dingin. Nggak ada alasan untuk kita memakai sarung tangan itu. Untuk pembahasan niqab, mungkin ada perbedaan ulama ya. Tapi menurut ulama jumhur, niqab itu kita harus lepas. Misalnya dari Indonesia, dia setelah biasa memakai cadar atau niqab. Niqab itu artinya cadar ya. Setelah biasa memakai cadar, biasa pakai niqab, itu boleh dipakai ketika perjalanan dari Jakarta sampai Madinah, terus kita bermukim 3 hari di Madinah nanti, itu nggak apa-apa dipakai. Tapi setelah berihram, setelah kita mengambil miqat di Bir Ali nanti, itu harus dilepas. Kita mengikut jumhur ulama dan mazhab ulama Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Itu harus dilepas.
Mungkin di poin ini sangat penting ya, 9 poin ini sangat penting karena ini awal mula kelancaran kita dalam melaksanakan ibadah umrah insya Allah nanti. Di 9 poin penting ini. Mungkin bisa dilanjut slide berikutnya. Nah, ini mungkin sedikit tambahan. Kalau misalnya larangan dalam berihram ini dilakukan, itu akan mengenai nanti kita akan melakukan dam. Tapi mungkin pembahasan ini saya jelaskan ketika sudah sampai di Saudi sana aja nanti. Sebelum kita bermikot, masalah dam ini. Tapi yang ingin saya sampaikan intinya dam itu ada 2. Maknanya dam itu pertama pelengkap karena kesalahan yang telah kita lakukan. Dan yang kedua itu tidak bisa lagi. Kesalahan yang tidak bisa kita lakukan. Jadi fasik, jadi cacat umrah. Dan itu nanti mungkin saya jelaskan lebih ketika kita telah sampai di Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Nah, lanjut di peta mikot. Nah, kalau misalnya Kairo itu peta mikotnya dari Juhfa. Kalau Mesir, orang-orang Syam, orang-orang Afrika itu dari Juhfa. Kalau Indonesia mungkin dari Yalamlam. Tapi karena kebetulan kita bermukim dulu ke Madinah, jadi kita tidak mengambil mikot dari Yalamlam ini. Kita mengambil mikot dari Madinah. Yang terdekat dari Madinah itu adalah Bir Ali. Dari situ disunnahkan untuk melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid atau safar. Nah, ketika kita mengambil mikot, terus misalnya masuk ke dalam masjidnya, masuk ke dalam tempat mikotnya, pertama yang harus kita laksanakan adalah sholat sunnah ihram. Sebelum kita melaksanakan sholat sunnah ihram, kita boleh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu kita lanjut dengan sholat 2 rakaat sholat sunnah ihram. Lalu setelah itu boleh kita lanjutkan sholat sunnah safar 2 rakaat. Tapi yang paling penting kita melaksanakan sholat sunnah ihramnya. Itu yang paling terpenting dari semua sholat sunnah ini. Nah, nanti kalau udah sampai sana, jangan mikir 2 aja lah. Nggak usah. Udah sampai di Madinah, udah sampai di tanah suci, udah sampai di kota 2 suci, udah sampai di tempatnya Nabi. Dan di situ kalau kita mengerjakan amal baik, bukan hanya 1-2 aja pahala, tapi berlipat ganda. Semuanya ditargetkan. Walaupun itu sunnah. Nah, mungkin itu lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, rukun umrah. Nah, jadi sampai di sini tadi jelas nggak apa yang saya sampaikan? Saya ingin menanyakan dulu ke jemaah. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Nah, tadi yang pertama adalah berihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat baru tahallul. Nah, kan 5 Ustaz. Nah, 5 ini tadi tertib. Harus tertib dari awal umrah, tawaf, sa'i, baru tahallul. Jangan tiba-tiba datang ke Saudi langsung tahallul aja, nggak boleh gitu. Nggak ada. Nggak umroh namanya, itu memang mau pangkas ke Saudi itu. Atau kita mau sa'i aja lah Ustaz, tawaf nggak sanggup, nggak boleh. Salah satu rukun ini nggak kita kerjakan, cacat umroh. Tidak sah umroh. Nah, lanjut ke niat. Nah, setelah kita nanti dari Bir Ali, nah itu mungkin nanti niat disunnahkannya di atas kendaraan bis barang-barang. Tapi kalau waktu memungkinkan, saya ingin nanti talkin itu diberitahu atau dibantu niat umroh ini biar sendiri-sendiri. Biar ada rasa untuk beneran kita berniat di dalam melaksanakan ibadah umroh ini. Jadi nanti ketika sampai naik ke bus lagi, kita sudah ada persiapan masing-masing untuk untuk bersama-sama niat di dalam bus. Nanti 2 model niat umrohnya. Nah, bacanya apa? Nawaitu al-umrata ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik.
Artinya, aku berniat untuk berumrah dan aku berihram karenanya, karena Allah Ta'ala, dan aku memanggil panggilanmu ya Allah. Itu niat. Ustaz, nggak bisa bahasa Arab, nanti saya talkinkan, nanti saya bantu bagaimana bahasa Arabnya. Ustaz, nggak bisa ini mulut saya ngomong bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun boleh, nanti di dalam hati. Nah, itu untuk niat umrah. Lanjut ke bacaannya, pas setelah kita mengutarakan niat umrah itu, langsung kita sambut dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Terus diucapkan. Labbaik la syarika laka labbaik. Di dalam perjalanan itu tidak ada putus mulut kita. Berusaha sekuat mungkin mulut kita untuk mengucapkan kalimat talbiyah ini. Dulu di zaman Rasulullah, bagaimana sahabat itu bersama Rasulullah umrah dari Madinah, bahkan ujung-ujungnya sampai di Mekah ditolak kembali, nggak jadi mereka umroh, itu semangatnya luar biasa. Dalam kisahnya dikatakan mereka bertalbiyah itu lebih dari 2 jam. Dan naik unta, bukan naik bus. Di bawah terik mentari, di bawah terik matahari, mereka terus bersemangat. Seakan-akan beneran mereka itu dipanggil oleh Allah. Nah, jadi kalimat talbiyah ini kalau beneran kita ucapkan dari dalam hati, insya Allah bakal berasa di dalam hati kita. Terus nanti kita ucapkan. Lanjut, baru ketika kita sampai nanti di Masjidil Haram, mungkin selain Suaranya itu kita hilang. sampai di Halo? Suaranya hilang? Ada. Enggak ada. Ada? Jelas, ada. Ada suara. Jelas ya? Jelas ya? Nah, kita lanjut. Bismillah. Setelah nanti kita sampai di Mekah, mungkin nanti operasionalnya kita ke hotel, terus kita taruh pakaian. Nah, di sini yang tadi yang saya sampaikan, kalau ingin misalnya udah begah itu apa bahasa Indonya? Udah pengen mandi banget nih, udah risih nih badan, itu boleh mandi, tapi jangan sama sekali pakai sabun. Jangan sama sekali pakai sabun. Kalau takut lah, misalnya khawatir lah, udah nggak usah mandi sekali. Cuci muka aja, cuci badan aja, nggak usah sampai mandi guyur-guyur. Nah, setelah itu kita mulai persiapan lagi, persiapan lagi dari hotel menuju sama-sama ke Masjidil Haram berbarengan, dan tetap kita ulang kalimat talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus kita ulang sampai kita masuk ke Masjidil Haram. Setelah kita masuk Masjidil Haram, apa doa yang kita baca? Inilah doa yang kita baca. Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwabaka rahmatik. Atau doa pendeknya, Allahumma ftah li abwabaka rahmatik. Abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu terhadap kami, ya Allah. Ketika kita ingin masuk di pintu nanti Masjidil Haram, ini doa yang kita ucapkan. Insya Allah akan saya pandu dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu mungkin bisa dilanjut, kita akan melihatlah itu bagaimana Ka'bah itu. Makanya saya pakai layar Ka'bah ini. Kalau ada yang fokusnya ke sini, nah itu begitulah kira-kira Ka'bah itu. Kita bisa melihat. Setelah masuk pintu itu kita bisa melihat Ka'bah, dan insya Allah semuanya bakal melihat Ka'bah. Disitulah semua air mata, semua keluh kesah, semua apa yang di dalam benak jiwa kita lontarkan semua. Tapi sebelum itu kita ada beberapa ulama berbeda pendapat di dalam ini, tapi kita mengikuti yang jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas, itu belum saya sampaikan. Yang ikuti yang jumhur. Bolehkah kita setelah masuk ke Masjidil Haram itu salat sunnah tahiyatul masjid lagi, Ustaz?
Boleh, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kita melihat kondisi dan situasinya. Jika memungkinkan untuk sholat, kita akan sholat. Jika tidak memungkinkan, tidak usah perlu lagi sholat. Karena kalau saya berpegang pendapatnya Imam Syafi'i, itu tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Karena sejatinya ketika kita tawaf itulah pengganti sholat tahiyatul masjid. Nah, ya, tapi pengen nih Ustadz, udah sampai Ka'bah nih, nanggung nih, pengen sholat aja bawaannya. Gak apa-apa, kita lihat nanti situasinya, kalau misalnya bisa kita sholat berbarengan, tapi kalau tidak bisa, mungkin di umroh selanjutnya bisa kita lakukan. Yang penting ketika kita melihat, pertama kali melihat Ka'bah itu, yang telah dibangun oleh dari Nabi Adam, bangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, sampai warisan itu ada, kita bisa melihatnya sampai sekarang, kita harus apa yang kita lakukan? Berdoa dong. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw imra'atu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ini saya cepat aja mengucapnya, mungkin nanti pelan-pelan. Ketika saya pandu, insya Allah nanti pelan-pelan. Pak ngerti artinya Ustadz? Ini apanya artinya? Udah ikut aja lah Ibu. Ikut aja lah Ibu Bapak sekalian. Karena ini boleh kita lontarkan pakai bahasa Indonesia, tapi alangkah baiknya pakai bahasa Arab. Nah, lanjut. Doa melihat Ka'bah. Nah, di bagian-bagian Ka'bah ini hal yang terpenting. Nah, dari sini nanti kita bisa memahami kaifiyatut tawaf atau bagaimana tata caranya kita dalam bertawaf. Nanti kita masuk itu nggak tahu tuh pintunya ini, semuanya lihat yang garis hijau itu, garis awal tawaf. Semuanya lihat. Halo? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, Siap. itu adalah permulaan garis awal tawaf. Tapi mungkin kita nanti masuknya di yang belakangnya garis hijau itu, ataupun mungkin di rukun yamani, tergantung nanti mana pintu yang dibuka. Nah, sudah garis awal tawaf itulah Hajar Aswad, bidayatut tawaf. Disitulah Hajar Aswad. Nah, di situ nanti permulaan tawaf. Bidayatut tawaf itu adalah permulaan tawaf. Halo? Lanjut Ustaz, Halo? lanjut. Dengar ya semua ya? Oke, disitulah permulaan tawaf. Nah, ketika itu apa yang kita lakukan ketika kita sampai di Hajar Aswad itu? Ada 4 Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, Nabi pernah melakukan itu, beliau mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Yang kedua, Nabi pernah memegang saja Hajar Aswad itu karena ramainya yang sedang tawaf. Ketiga, Nabi juga pernah menyantolkan tongkatnya ketika beliau tawaf di atas onta, tongkatnya saja ke Hajar Aswad. Dan yang keempat, Nabi pernah juga hanya melambaikan tangan seperti itu. Nah, sunnahnya ketika kita sampai dalam keadaan ihram ini, mencium Hajar Aswad ini. Cuman sekarang udah berjuta umat yang mencium Hajar Aswad ini. Inisiatif pemerintah Saudi, tak mungkin dia membiarkan batu itu seperti itu saja. Maka ditaruhlah wewangian di dalam situ untuk mengharumkan batu itu dan kiswa-kiswa itu. Maka dari itu, kalau tadi Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah mengetahui atau masih mengingat, wewangian itu sangat dilarang ketika kita telah berihram, itu tidak boleh. Makanya nanti ketika kita sampai, jangan dulu coba-coba cium Hajar Aswad itu. Cukup kita pakai kaidah yang keempat itu, melambaikan tangan saja
ke ke Hajar Aswad untuk menandakan bahwasanya kita telah memulai perputaran tawaf. Nah, setelah itu kita akan melewati, di situ ada multazam. Itu pintu Ka'bah tuh, di samping pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu multazam. Nah, baru kita melewati makam Sayyidina Ibrahim, makam Ibrahim atau sebutannya makam Ibrahim. Dari permulaan, sebelum kita melangkah ke sana, kita mengucapkan apa yang kita ucapkan ketika kita memulai tawaf itu. Doa ketika tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, sebelum kita mengucapkan itu, kita lambaikan tangan kita bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar 3 kali cukup. 3 kali cukup. Setelah itu baru kita lontarkan atau kita ucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu di antara Hajar Aswad ke makam Ibrahim. Setelah kita sampai di makam Ibrahim, baru kita ucapkan doa yang telah diajarkan kepada kita dari Nabi Ibrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Nanti saya pandu, kalau yang nggak hafal, nanti saya pandu ketika kita sedang melaksanakan tawaf itu. Intinya doanya itu baru dilanjutkan dengan qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baru kita lanjut lagi doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus kita mengitari dari makam Ibrahim ini sampai ke Hajar Ismail. Baru kita melewati, sebelum masuk ke Hajar Ismail, kita melewati rukun Iraqi. Lalu setelah itu kita melewati Hajar Ismail, baru kita melewati rukun Syami, baru kita melewati rukun Yamani. Nah, di antara doa rukun Yamani dan Hajar Aswad, barulah kita lantunkan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Muncul pertanyaan, Ustadz, kalau dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani itu ada doa-doa khusus nggak? Nggak ada sebenarnya doa khusus. Doa boleh masing-masing, tapi nanti saya pandu dengan bahasa Arab. Dan kalau misalnya tak terdengar suara saya atau memang tak hafal bahas doanya, mungkin boleh nanti di dalam hati ketika umroh, ibu doa pakai bahasa sendiri. Bahasa apapun, bahasa Jawa, bahasa Medan, Batak, Minang, Kalimantan, Dayak, semua boleh. Karena Allah Maha mendengar. Allah Sami'un Alim. Allah mengetahui apa yang ada di isi hatinya, di isi hati hambanya. Nah, barulah kita doa, satu putaran itu, barulah kita doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Apa doanya? Nah, ketika melewati rukun Yamani, kita juga melambaikan tangan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Tapi tidak perlu mencium atau memegangnya, sama seperti Hajar Aswad tadi. Nah, setelah itu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin doa ini, insyaallah ibu bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, pada tahulah doa ini. Kenapa harus doa ini? Nggak boleh doa yang lain, Ustaz. Karena itulah kenapa ketika kita setiap doa atau imam, ustaz, khatib, ketika doa, diakhirkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah sebagai penutup doa. Karena disinilah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad inilah paling banyak berkumpulnya malaikat. Karena juga sejatinya di antara di posisi Ka'bah ini tembus sampai ke atas itu
disebut dengan Baitul Ma'mur atau perputaran malaikat di arsy-Nya Allah sana. Sudah? Lanjut. Nah, ketika wudhunya batal, kalau kita itu putaran tuh satu. Dihitungnya satu ketika kita selesai dari Hajar Aswad ini, mulai ini balik ke Hajar Aswad lagi, itu dihitungnya satu. Bukan kita start ini dihitungnya satu, bukan. Tapi ketika sampai lagi ke Hajar Aswad ini, itu dihitung satu. Nah, jadi jangan korupsi kita kan. Dan Ustaz, dah 7 nih, padahal masih 6. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh dia ngitung di awal tuh udah 1. Belum. Ketika sampai bermula dari Hajar Aswad sampai lagi ke Hajar Aswad itu baru dihitung 1 putaran. Nah, ketika masa tawaf itu, kalaulah wudhunya batal, tadi kan syaratnya tawaf itu apa? Syaratnya tawaf itu adalah berkeadaan suci. Nah, kalau wudhu kita batalkan berarti nggak ada lagi kesucian di dalam diri kita kan? Itu boleh nanti beritahu saya, bisa nanti saya antarkan untuk berwudu, tidak perlu keluar Masjidil Haram. Nanti kita cukup di wudu di bawah tangga itu aja. Ada nanti di bawah tangga itu tempat wudunya. Nah, kalau batal berarti harus wudu lagi tanpa mengulangi putaran yang pertama. Di mana batalnya, disitulah kita wudu. Di mana batalnya wudu kita, disitulah kita mulai lagi tawaf kita. Nah, udah, mungkin ini bisa di skip aja. Lanjut kita ke salat sunnah. Nah, setelah kita 7 putaran melakukan tawaf, baru kita salat sunat tawaf. Ya? Halo? Lanjut Ustaz, lanjut. Setelah kita melakukan 7 putaran, dan awal kita mulai di Hajar Aswad, kita akhiri juga di Hajar Aswad. Dan nanti kita akhiri di makam Sayyidina Ibrahim, atau kita sebut makam Ibrahim. Dan kita salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim itu. Kalau memungkinkan beneran salat di belakang, mungkin bisa. Tapi kalau tidak memungkinkan, yang paling terdekat dari makam itu. Makam ini apa? Bukan kuburan, bukan. Tapi jejak kakinya Nabi Ibrahim dulu ketika membangun Ka'bah bersama anaknya Sayyidina Ismail alaihi salam. Nah, setelah 7 putaran itu baru kita salat sunnah. Salat sunnahnya nanti jangan di lane tawafnya, tapi di belakangnya. Nanti ada tempat khususnya untuk salat sunnah tawaf. Nah, itu kalau memungkinkan atau tempatnya kosong, kita bisa salat berjamaah di situ. Namun kalau jamaahnya banyak atau lagi riweh, lagi padat, mungkin kita bisa salat sendiri-sendiri. Nah, apa sih yang dibaca ketika salat sunnah tawaf itu? Kita salat sunnah tawaf itu 2 rakaat. Tidak lebih, tidak kurang. Boleh lebih, tapi hitungannya bukan salat sunnah tawaf. Ya, hitungannya salat sunnah saja. Nah, apa yang dibaca salat sunnah tawaf ini? Yang dibaca adalah pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Dan yang rakaat kedua adalah surah Al-Ikhlas. 2 surat ini. Boleh baca surah yang lain, Ustaz? Boleh. Cuman sunnahnya 2 surah ini. 2 surah ini yang harus dibaca. Setelah itu, habis kita sholat, habis itu kita lanjut melaksanakan sa'i. Tapi sebelum sa'i, kita meminum air zam-zam terlebih dahulu. Itu mengejar sunnahnya. Nah, setelah itu, langsung ke coba moderator langsung ke ini aja, sa'i. Nah, doa di atas bukit Safa coba. Moderator. Lagi sebelumnya, baik. Lagi sebelumnya. Nah, ini
Doa di atas bukit Safa. Nah, nanti setelah kita sholat sunat tawaf, terus kita minum air zam-zam, sunnahnya minum air zam-zam itu berdiri. Nah, kalau mau duduk pun boleh. Nah, baru kita pergi menuju Bukit Safa. Bukit Safa itu dekat dari haram itu. Kita menuju ke sana. Apa yang dibaca di perantara kita lagi jalan itu yang dibaca adalah Inna Safa wal Marwata min syairillah. Nanti saya pandu. Itu salah satu bacaan untuk ibadah sa'i ini, dan itu termasuk ayat Al-Quran. Nah, setelah kita sampai di Bukit Safa, kita arahkan, kita hadapkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kita hadapkan posisi kita ke Masjidil Haram, dan kalau bisa posisinya percis menghadap ke Hajar Aswad. Permulaan kita tawaf tadi. Apa yang dibaca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti salat Id. Seperti Aidin, Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lambaikan tangan kita. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit ilal akhir. Nanti saya pandu pelan-pelan. Kita baca doa ini. Itu pertanda permulaan kita melaksanakan ibadah sa'i. Startnya mulai dari Bukit Safa ke Marwah. Startnya mulai dari Bukit Safa dan Marwah. Nah, itu tadi Ka'bah. Nah, kita nanti setelah itu yang kuning di samping Ka'bah itu makam Ibrahim. Setelah kita sholat sunnah, melakukan sholat sunnah di situ, kita langsung menuju ke Bukit Safa. Ini hanya gambaran saja ya bukit ya, tapi nanti enggak bukit kayak gini ya. Dia berbentuk gedung nanti, dan insya Allah aman. Baru kita mulai, startnya dari Safa, finishnya harus di Marwah. Nggak ada ceritanya start di Safa, finishnya di Safa juga nggak ada. Start di Safa, finish harus di Marwah. Hitungannya satu Safa ke Marwah itu satu, Marwah ke Safa itu dua. Hitungannya harus seperti itu. Bukan ketika mulai itu udah satu aja dihitung. Ini ada nanti jemaah satu udah satu nih, udah mulai kita nih, enggak. Ketika dari Safa ke Marwah itu udah satu. Dan Marwah ke Safa itu baru dua. Seperti itu terus sampai 7 putaran, dan pasti bakal berakhir di Bukit Marwah. Doanya apa? Nah, seperti yang saya bilang tadi, Inna Safa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun halim. Nah, lanjut, di perantara Safa dan Marwah ataupun Marwah ke Safa, nanti ibu bapak sekalian bisa menemukan lampu hijau di atas itu berbentuknya seperti ini. Dan untuk laki-laki dianjurkan untuk lari kecil, lari biasa aja, nggak usah sprint, nggak usah ini, lari seperti biasa aja, seakan-akan kita lari. Apa doa yang dibaca? Ya, doa yang dibaca ini, Allahumma gfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Itu doa panjangnya, tapi kalau ini doa kecilnya, Allahumma gfir warham wa anta azul akram. Sudah azan ya? Kita simak azan dulu bentar ya. Sudah azan ya? Di daerah mana sudah azan itu? Halo, dengar semua? Dengar, Mas. Dengar. Oke. Dengar. Baik, kita dengarkan dulu azan dulu. Halo, bisa kita lanjutkan lagi? Lanjut, Ustadz, lanjut. Udah selesai azannya ya. Oke,
kita lanjut lagi. Nah, tadi sampai di lampu hijau. Nah, ketika kita dari antara Safa ke Marwah ataupun Marwah ke Safa, jika menemukan lampu hijau di atas itu, kita bagi laki-laki agar berlari-lari kecil. Nah, dan membaca doa Allahumma fir warham wa antal azul akram. Mungkin di sa'i itu saja yang perlu diperhatikan. Setelah itu, nah, itu perputarannya itu. 1, 2. Dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2. Jangan dari Safa udah bawa 1 aja kantong. Enggak. Nanti di Marwahnya jadi 2 kan. Nah, dari Safa ke Marwah itu hitungan 1. Lanjut ke doa setelah sa'i. Nah, inilah doanya. Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atik wa syukrik a'inna wa ala ghairika la tukallimna wa ala al-iman wal islam hatta akhir doa. Sampai akhir doa, nanti saya bimbing. Disinilah benar-benar kita minta sama Allah, benar-benar kita berharap sama Allah, ibadah yang telah kita lakukan ini, semoga beneran diterima oleh Allah. Dan ini bukan hanya ibadah seperti halnya ibadah yang lain, amal-amal saleh yang lain, enggak. Tapi ini umrah dan haji adalah ibadah yang menggunakan fisik, akal, jasmani, rohani. Makanya setelah kita sa'i, setelah menyelesaikan umrah, kita berharap sama Allah semoga apa yang telah kita kerjakan benar-benar Allah terima dan Allah ganjarkan kita sebaik-baiknya ganjaran. Setelah kita berdoa, apa yang kita lakukan? Sudah habis itu tahallul. Dikerjakan ini setelah selesai sa'i. Kapan dibilang setelah selesai sa'i? Setelah melakukan 7 putaran itu. Ustaz, nggak sanggup 7, 4 aja lah saya. Oh, nggak boleh. Itu nggak boleh tahallul. Itu masih dalam keadaan berihram. Kalau sudah 7 sampai finish 7, nah itu baru boleh kita bertahallul. Dan setelah itu disunahkan bagi pria untuk mencukur seluruh rambutnya atau gundul. Nah, sebagaimana yang Nabi katakan, 3 kali Nabi prioritaskan untuk orang yang benar-benar menggundul rambutnya, tapi orang yang tidak menggundulkan rambutnya atau hanya memotong sedikit rambutnya, itu tetap ada ganjarannya. Tapi afdolnya untuk menggundul rambutnya. Saya ingat kata Abi saya dulu kecil, kenapa sih harus botak, Bi? Abi bilang, semoga rambut-rambut inilah nanti yang memanggil kita lagi kalau kita sudah jauh dari Baitullah ini. Semoga dialah menjadi saksi nanti untuk memanggil kita kembali ke tanah haram. Ingat saya perkataan Nabi saya itu. Nah, bagi wanita, tahallul dilakukan dengan memegang ujung rambut lalu memotong rambutnya kurang lebih sepanjang 1 ruas jari. Ini aja, nggak usah banyak-banyak. Dan itu nanti wanita sama wanita, mungkin TL kita nanti Mbak Fira boleh membantu memotong khusus wanita, dan saya mungkin membantu untuk mentahallulkan rambut yang laki-laki. Nah, itu langsung botak di tempat atau kayak mana, Ustaz? Menurut mazhab Syafi'i, kita boleh memotong 3 helai saja. Itu sudah disebut dengan tahallul. Setelah itu, mau kita pangkas habis, mau kita ini kan itu boleh. Di tempat pangkas sana. Kalau nggak salah itu mungkin kisaran 10 atau sampai 15 real. Ada langganan saya nanti di sana, kita nanti insya Allah saya bawa ke langganan saya sana. Dicukurnya di tempat cukur, bukan di tempat itu. Dulu ada tempat-tempat pangkas di sekitar ujung Marwah itu, tempat sa'i itu. Tapi sekarang pemerintah Saudi sudah menertibkan itu semua, dikhususkan tempat cukur tuh ditaruh di tempat khusus. Nah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dalam kajian manasik umroh kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya tangkapan. Dan jika misalnya ada yang kurang paham, boleh Ibu Bapak sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, calon tamu Allah, boleh menanyakan kepada saya langsung.
jika ada yang ingin ditanyakan. Dengar semua? Halo? Siap, dengar, Pak Ustaz. Dengar Pak Ustadz. Dengar Pak Ustaz. Dengar Pak Baik, Ustadz. siap. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan setelah saya sampaikan ini? Baik, kalau Dengar gitu, Pak Ustadz. saya ambil alih sebentar, Ustaz ya, izin. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Ustaz, yang sudah diterangkan oleh Ustaz Iman pemateri, sangat jelas terdengar tadi, alhamdulillah. Setelah ini kita akan memberikan waktu untuk sesi pertanyaan. Kali aja dari para jamaah ada ingin menanyakan tentang seputar manasik yang telah disampaikan oleh Ustadz Iman tadi. Mungkin dari 3 orang peserta dulu ya, biar kita step by step memberikan jawabannya juga nanti. Di sini juga ada Ustadz Shogi yang membantu juga memberikan jawaban tadi lewat chat di Zoom meeting ini. Mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya, silahkan. Saya boleh mungkin? Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Waalaikumsalam. Baik. Dengan Bapak siapa mungkin boleh kenalkan? Dengan Bapak Kris ini dari Jember saya, Jawa Timur. Oke, baik. Baik Pak Kris. Saya mungkin menanyakan ini Ustadz. Kalau misalnya kita sudah melakukan seluruh rukun itu sampai ke tahalul ya. Kemudian itu kita sudah cukur semua tuh rambut gundul itu. Nah, nanti pada saat kita mengulangi umroh lagi, apalagi yang kita cukur kalau sudah gundul pada saat itu gitu maksud saya. Oke. Apa enggak kita bikin sebagian misalnya begitu. Ustaz, terima kasih. Oke. Baik, pertanyaannya bagus. Untuk Ustadz Muhanis ini langsung dijawab atau Ya, silakan Ustadz untuk menjawab satu pertanyaan dari beliau. Oke. Moderator boleh pertanyaan dimatikan mic-nya nanti soalnya ada suara-suara. Betul, Ustadz. Untuk Pak Kris tadi dari Jember ya, insyaallah. Untuk tahallul ini itu adalah syarat menjadi sahnya umroh atau finishnya umroh. Nah, bagaimana kalau nggak ada rambutnya lagi? Itu tidak perlu lagi dong dilakukan, apalagi yang mau dicukur. Sudah tidak ada lagi terbebani untuk melaksanakannya. Nah, nanti kan kita ada umroh kedua, ketiga, seperti itu ya. Tadi Pak Kris mengusulkan apakah setengah-setengah kita cukurnya. Kalau mau seperti itu, boleh. Cuman 2 kali dong kita cukur kan. 10 real, 10 real, 10 real. Ya kalau 10, kalau 15 jadi 30 dia. Siap. Kalau misalnya sudah mau kali itu aja Ustaz, biar nggak tumbuh-tumbuh lagi, biar sekali ini deh. Udah, nanti umroh selanjutnya nggak usah lagi ada ininya, nggak usah lagi ada yang dicukurnya. Tahallul di sini itu syarat saja, syarat menjadi ketentuan telah melaksanakan umroh bagi yang punya rambut. Untuk lelaki ya kan, kalau udah nggak punya lagi udah selesai, cukup minum air zam-zam, nanti di tempat saya itu ada zam-zam, selesai. Nah, seperti itu kira-kira Pak Kris. Terima kasih Ustadz. Jawabannya. Ya, sama-sama Pak Kris. Bisa dipahami ya Pak dari jawaban tersebut? Bisa. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Saya Jaya Ustaz. Silakan. Ya, Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Ya. Ustaz, mohon maaf kalau sinyalnya hilang timbul. Saya lagi di jalan. Ustaz, saya kebetulan jamaah, insya Allah ya, jamaah umroh untuk akhir Ramadan, Ustaz. Oh ya. Oke. Ya. Saya insya Allah pengen ketika haram atau di Madinah gitu ya. Nah, yang saya mau tanya gini, Ustaz. Informasi dari kawan-kawan yang kali ke sana itu saat ini katanya untuk
kita itikaf, ada aplikasi yang harus diisi Ustaz, supaya ketika kita udah dalam masjid, katakanlah jam 2 masuk gitu ya, terus kita beritikaf, tiba-tiba kita mau keluar sebentar gitu. Nah, kalau kita isi aplikasi itu, masuk lagi sama askar, diizinkan Ustaz. Cuman kalau misalnya tidak isi aplikasi itu, kita susah untuk masuk lagi. Mohon pencerahannya Ustaz. Terus yang kedua, itikaf kita jamaah umroh barengan itu nanti di Haram atau di Nabawi ya Ustaz? Kurang lebih itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum buat para jamaah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jaya. Terima kasih Pak Jaya sudah bertanya. Mungkin yang lebih mengetahui kondisi kondisional di sana, yang ada di sana mungkin dulu ya. Bagaimana Ustaz untuk sekarang kondisi etika Ramadan yang akan silakan Ustaz. Kalau menanggapi dari pertanyaan Ustaz Jaya, posisi kondisi bagaimana di kota Madinah dan Mekah sekarang terpantau kondusif. Cuman nanti ketika Ramadan, aplikasi itu tidak bakal terjalankan dengan baik. Jadi pasti bakal bisa kok kita beritikaf kalau tidak menggunakan aplikasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang Masjidil Haram sudah ada pelebaran. Jadi ada di ujung di dekat sama hotel kita, ada tempat baru yang untuk beritikaf ketika nanti suasana Ramadan, dan itu tidak perlu aplikasi gitu. Karena aplikasi itu sebagai formalitas saja. Dan yang saya ketahui ya, aplikasi itu sebenarnya untuk umroh, izin umroh, bukan untuk itikaf. Yang saya ketahui, cuman saya belum tahu kalau ada juga izin untuk beritikaf itu, saya nggak tahu. Dan itu tuh nanti banyak, semua orang, nggak mungkin semua orang dicek aplikasi satu persatu. Untuk masalah itikaf itu dalam aplikasi itu tidak perlu ditakutkan lah, tidak perlu dikhawatirkan. Insya Allah bisa. Kalau niatnya untuk beritikaf, pasti insya Allah mudahkan. Aplikasi itu tidak menjadi syarat. Dan yang kedua, di mana nanti kita itikafnya atau qiyamul lailnya ketika di Madinah Al-Munawwarah atau di Mekah, ya pasti kita beritikafnya di masjid. Kita itikafnya di masjid. Nah, kalau di Mekah itu bisa kita itikaf di dalam. Di dalam tuh di tempat masjidnya. Jadi ada tempat tawaf, ada tempat sa'i, beneran perputaran untuk jamaah untuk umrah. Tapi nanti ada satu ruangan seperti itu, dia khusus untuk itikaf, membaca Quran, qiyamul lail, ada tempat sendiri. Itu di Mekah sendiri. Kalau di Madinah itu di dalam maupun di luar boleh. Nanti ketika Ramadan tuh numpuk semua. Orang polisi itu udah nggak bakal ngurusin lagi kita mau punya aplikasi atau nggak punya aplikasi. Itu sudah tidak terpantau lagi mereka. Itu hanya formalitas. Mungkin kira-kira seperti itu jawaban dari saya, Pak Jaya. Terima kasih Ustaz. Mungkin bisa saya tambahkan karena di Ramadan sama yang keberangkatan akad ini mungkin beda ya. Jadi di Ramadan itu kan lebih padat jamaahnya sama orang-orang di sana, lebih padat daripada sebelum Ramadan, begitu Ustaz ya. Jadi kondisional biasanya. Dan juga seperti biasa kalau misalnya kita landingnya di Jeddah, otomatis nanti kita take off-nya pulangnya juga di Jeddah. Jadi kalau kedatangan itu opsional transportasi, dan jalurnya juga kita ke Madinah dulu baru kita ke Mekah jika tidak ada halangan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari ketentuan dari muhasabah untuk menentukan jalur dan lain sebagainya, mungkin kita bisa ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Itu untuk di Ramadan. Nanti kondisional dan akan dikabarkan lagi 1 minggu, biasanya 1 minggu atau 3 hari sebelum keberangkatan pasti ada kabar dari mereka gitu. Ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu. Biasanya begitu. Untuk itikaf insya Allah kita bisa di masjid, tidak perlu aplikasi lagi. Memang kemarin ketika Ramadan kemarin kita perlu aplikasi, cuman itu dipakai
ketika cuma 10 hari Ramadan berlakunya. Setelah itu tidak ada lagi pakai aplikasi atau barcode itu. Cuman untuk Raudhah aja, kalau yang bisa masuk Raudhah, selain tasrif kita harus memerlukan aplikasi nusuk pendaftar agar bisa kita masuk lagi ke Raudhah, kurang lebih begitu. Tapi untuk sekarang nanti kalau misalnya emang padat prodi keadaannya, itu tidak bisa memakai aplikasi nusuk, harus step by step atau kita harus menunggu gitu. Insya Allah Raudhah sudah dikasih izin kalau misalnya kita berangkatnya berjamaah, kurang lebihnya begitu. Silakan selanjutnya yang mau bertanya. Gimana Pak Jaya, bisa dipahami? Apa ada yang di? Makasih Ustaz, jelas sekali Ustaz. Sama-sama, terima kasih banyak. Selanjutnya bagaimana? Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan yang ingin bertanya lagi tentang keberangkatan atau seputar manasik kita yang akan datang. Untuk penanya yang ketiga mungkin masih ada yang dibingungkan atau masih belum ada yang dipahami ya. Jika tidak ada ya, mohon maaf gimana? ini saya mungkin perlu nanya lagi ya. Kalau misalnya kan kita banyak juga mungkin ya yang nggak hafal doa-doanya itu gitu ya. Kemudian teknik mengtalkin itu gimana ya? Karena kita kan jamaahnya banyak ini. Kalau tidak salah 30-an gitu kan. Nah, biar bisa terdengar oleh semua itu gimana teknisnya nanti, Ustadz? Makasih. Oke, makasih Ustadz. Ini Pak Kris lagi ya? Nanya. Siap. Ya, Ustadz. Oke. Nah, jadi nanti ketika yang di Bir Ali itu, setelah kita melaksanakan salat sunnah ihram, salat sunnah safar, salat sunnah tahiyatul masjid di masjid Bir Ali, ketika itu kita kumpul sebelum naik ke bis, kita kumpul, mungkin ada sesi perfotoan lah di situ atau segala macamnya. Nah, setelah semua sudah selesai foto, sebelum naik ke bis, saya talkinkan satu-satu, mungkin saya ucapkan nawaitu, semuanya bareng-bareng, nawaitu gitu. Umrata benar-benar satu orang harus menyebutkan dan mengutarakan itu. Biar pribadi semuanya nggak ngikut-ngikut aja, tapi beneran diucapkan dan usahakan itu dari dalam hati. Wa ahramtu Bapak Ibu sekalian ikut. Biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik atau labbaik. Seperti itu bentuk talqinnya. Nah, nanti setelah sudah satu-satu per orang itu beneran sudah mengucapkan niat itu secara pribadi, baru nanti kita naik bus, kita sama-sama mentalkirkannya bareng-bareng demi melengkapi bagi yang belum kedengaran atau belum pas pengucapannya ketika di dalam bus. Seperti itu kira-kira, Pak Kris. Terima kasih Ustadz. Jelas Pak Kris? Oke, baik. Ya, dipahami Pak. Baik, silakan pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang ditanya. Satu lagi, Ustaz. Ya. Satu lagi. Ustaz, tanya satu lagi dong. Ya, silakan Pak. Gini, Ustaz, saya mau tanya, apakah kalau jamaah lagi dibimbing sama ustadz-ustadz gitu ya, atau pada saat umroh, pada umroh di luar kegiatan lain lah, pada saat umroh itu kita pakai headset atau enggak, Ustaz? Oke. Jadi jamaah yang katakanlah barisan belakang gitu ya, barisan belakang itu kan kalau lihat di grup ketika akhir Ramadan itu ada 30 berapa gitu. Saya sempat itu laki-laki cuma 14 ya kalau nggak salah, perempuannya banyak. Nah, mungkin di sini banyak juga teman-teman jamaah yang sudah bolak-balik gitu ya. Pengalaman kalau kita tawaf itu kan biasanya yang laki-laki sayap kiri
dan sayap kanan, sehingga perempuan itu di tengah-tengah pada saat kita tawaf benar-benar tersusun dengan rapi. Nah, ketika ibadah itu dibimbing oleh Ustaz, apakah kita jamaah di belakang itu pakai headset apa tidak ya? Itu pertanyaan. Untuk Ramadan, izin jawab saja. Untuk Ramadan itu kan kredit dan yang lain-lainnya banyak ya. Ya mungkin juga kalau misalnya kita disediakan satu persatu mic seperti yang lainnya gitu, mungkin kita akan memakai mic. Tapi kalau misalnya kita belum disediakan mic, nah atau mikrofon buat headset gitu ya, nanti kita ada dua di sana. Biasanya TL sama mutualnya ada yang satu di depan, ada yang satu di belakang untuk bimbing. Ya. Dan juga ketika kita tawaf itu kita ada buku panduan umroh di sana. Silakan bagi yang mau membaca doa-doa yang sudah disediakan. Nah, seandainya pun juga kita membaca doa apa yang sudah disediakan di buku panduan umroh itu, tawaf kita tetap sah. Begitu saja. Nah, Oh gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya usul aja, Ustaz. Boleh. Mau kasih usul aja. Halo? Ya. Ini satu saya, kalau boleh nih, Ustaz. Supaya semua satu suara dari Ustaz didengar oleh jamaah. suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Suaranya hilang-hilang, Pak. Hilang-hilang, Pak, suaranya, Pak. Sekarang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, ya, Ya. Ya, ada. Ya, dengar. Nah, itu hilang lagi, Pak. Mic-nya mati lagi itu. Aplikasi Zelo atau apa Ustaz yang ada di handphone masing-masing jamaah. Nah, halo. Sinyal kayaknya. Sambil jalan. Ustaz tinggal ngomong, kita semua dengar gitu. Di handphone masing-masing pakai headset, pakai aplikasi Zelo seperti kita. Kan banyak aplikasi sekarang, Ustaz. Jadi mengganti HT. Kalau HT kan nanti budget lagi tuh dari travel. Nah, mendingan masing-masing handphone download aplikasi itu. Jadi setiap orang atas perintah Ustadz mereka dengar, oke Bu, sekarang kita tawaf yang kedua, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita tawaf ketiga, baca doa ini yuk. Kita di belakang pun akan monitor dengar itu Ustadz. Ini untuk memudahkan komunikasi aja, untuk koordinasi. Boleh. Sebaliknya juga gitu. Boleh. Ketika kita lagi di kamar masing-masing, oke Bapak Ibu jamaah Nafiro, jamaah berbarengan, 10 menit lagi kita tunggu di lobby ya. Itu Zelo itu mengganti HT yang tiap jamaah kita taruh aja di telinganya. Oh ya, itu boleh lagi. Jadi hanya usul aja Ustaz. Mohon maaf, nggak ada niat apa-apa untuk memudahkan komunikasi aja. Iya. Usulnya Baik. bagus, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus itu. Nama aplikasinya apa, Pak, tadi? Zelo. Kita masukin ke catatan. Iya. Mungkin nanti dari tim umroh barengan bisa dibahas di belakang untuk download aplikasi ini ya. Iya, benar-benar. Nanti bisa di-share di grup masing-masing. Yellow ya. Oke. Banyak. Nggak ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya tidak ada lagi, kita lanjut untuk persiapan apa yang dibutuhkan untuk perangkatan nanti. Silakan Lanjut, silakan. Oke. Silakan moderator tampilkan slide-nya yang apa yang diperlukan. Perangkatan selanjutnya. Bentar ya. Jadi ada sedikit beberapa himbauan juga dan ada beberapa
dari slide juga yang bakal ditampilkan itu untuk persiapan apa aja yang dibawa, apa aja yang kita sediakan. Ini moderator bisa ditampilkan di screen. Nah, ini adalah sedikit rangkuman untuk jamaah yang akan berangkat di bulan ini, di bulan Februari. Mungkin yang tanggal 15 sama tanggal 17, juga sama di Ramadan mungkin juga bisa Afwan Ustadz mempersiapkan. Anis, bukan 17 tapi 18. Oh, tanggal 18 ya? Iya. Oke. Tanggal 18 Februari 2024. Oke. Nah, ini adalah mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian bisa menyiapkan. Dari sini bisa saya sampaikan sedikit. Itu ada kain ihram yang sudah diterima. Habis itu gunting rambut itu opsional aja. Mungkin bawa, mungkin tidak. Dan juga di Mutawif di sana juga menyediakan juga sabuk ihram, mungkin buku dan doa, buku panduan. Untuk perempuan, gamis putih atau jilbab putih dan lain sebagainya itu opsional aja. Mukena, bergo, mensek, kaos kaki, gunting, buku doa dan yang lain-lainnya. Nah, itu mungkin pakaian sehari-hari ini dan yang lain-lainnya nanti kan akan kita share juga di grupnya masing-masing daripada persiapan tersebut. Bisa ke bawah lagi moderator. Nah, ini adalah perlengkapan lain juga yang mungkin bakal bisa disiapkan untuk keberangkatan selanjutnya. Mungkin untuk masalah teknisi bandara itu yang lebih mengetahui TL kita, Bapak dulu sama Mbak Fira, yang untuk opsional keberangkatan di mana di tanggal 15 sama tanggal 18 untuk bagasi dan yang lainnya. Silakan untuk dia. Bapak dulu, Mbak Fira, boleh kalau mau menyampaikan dulu, Mbak Fira dulu ya tanggal 15. Iya, boleh tanggal 15 dulu, silakan. Tanggal 15 kebetulan kan pesawatnya 2 bagasi ya. Mau kasih saran aja kalau misalkan bagasinya nggak usah bawa banyak-banyak, takutnya nanti dari sana juga over. Dari Indonesia udah banyak, dari sananya kebanyakan. Diminimalisir aja. Terus kemarin ada jamaah juga yang sempat nanya sama aku, boleh nggak kalau bawa Magicom? Boleh, tapi nggak boleh masuk ke kabin pesawat karena nanti takutnya ditahan, nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh dibawa pergi juga. Jadi kalau mau bawa Magicom, masukin di bagasi aja, jangan sampai kelebihan bagasi juga. Terus apa lagi ya? Oh, cairan, benda cairan juga nggak boleh. Untuk internasional sendiri, maskapai manapun tidak mengizinkan untuk membawa cairan lebih dari 100 mili. Sama pihak maskapainya, sama bandaranya juga, karena nggak boleh dibawa. Terus gunting itu juga tidak boleh dibawa. Setelah itu yang nggak dibolehin dibawa lagi itu gunting. Mungkin maksudnya boleh dibawa tapi masuk di bagasi. Betul, ya boleh dibawa tapi dimasukin di bagasi aja. Sama satu lagi mungkin power bank. Jadi aku tambahin ya, Fir. Untuk mengingatkan, jadi untuk power bank itu dibawa di bagasi, di kabin. Jangan sampai power bank masuk ke koper bagasi. Karena beberapa kejadian sudah masuk ruang tunggu, jamaahnya dipanggil karena ada power bank yang masuk ke koper bagasi. Jadi sekali lagi untuk power bank dan kapasitasnya maksimal itu 10.000 ya. 10.000, maksimal 10.000 dan itu dibawa di kabin ya, jangan sampai masuk ke bagasi. Terus Fira ada lagi? Mungkin itu aja sih yang larangan-larangannya. Ya, mungkin kalau sedikit saya nambahin. Jadi kebetulan keberangkatan tanggal 15 dan 18 ini maskapainya sama, Ethiopia Airlines, dan
kita mendapat jatah bagasi itu 2 kali 23 kilogram. Nah, untuk dipahami di sini ya, 2 kali 23 kilogram itu berarti 1 koper itu Enggak juga sih, maksimal. apa? Oh, dari tetangga. Ada yang suaranya ini ya, lost. Jadi untuk bagasi itu 2 kali 23 kilogram. Nah, yang dipahami di sini adalah 1 koper itu maksimal 23 kilogram. Jadi nggak boleh lebih dari 23 kilogram. Misalnya mau 23 kali 2 kan 46, 1 koper mau 30, itu nggak boleh. Jadi kalau lebih dari 23 kilo pindahkan ke koper yang lainnya. Seperti itu yang saya tambahkan. Terus karena ini kan kita mungkin rata-rata pakai sarung koper ya. Nah, untuk kesamaannya kalau yang mau berangkatnya dia bawa 2 koper bagasi, terus 1 koper kabin. Terus berarti 1 yang dapat sarung kan. Nah, untuk keseragamannya nanti kan kita dapat itu ya Mas ya, nemtek ya? Ya, ada nentek juga. Kita nanti dapat nentek itu 1 untuk ditempel di atas koper. Nah, nanti biar tim handling itu tidak kesulitan, kita beri nama di koper itu. Jadi diberi nama jamaahnya, nomor telepon, dan ditulis besar-besar Matahari Wisata. Jadi untuk nandain bahwa koper itu nggak ada sarung kan. Jadi kita nggak tahu nanti kalau misalnya tidak seragam. Tapi untuk memudahkan tim handling, tolong kopernya itu diberi nama. Seperti itu aja sih dari aku. Mungkin ada yang lain lagi mau nambahin, Vira? Cukup. Ya, terima kasih Mbak. Oke, udah cukup penjelasannya mengenai bagasi dan pesawat. Oh ya, satu lagi, ada beberapa orang yang nanya masalah tiket. Tiketnya masih sama, tetap di tanggal 17 berangkat. Ya. Dan kita kan sistemnya booking set ya, jadi insya Allah tiketnya itu 1 tiket untuk langsung semua peserta gitu. Terus mungkin yang harus nanti yang harus disiapkan untuk di fotokopi ya. Yang pertama itu yang dibawa. Kemarin kita sempat bikin surat pernyataan yang pakai materai ya. Kan itu hanya di foto. Nah, nanti aslinya dibawa ketika berangkat. Terus visa itu kalau bisa di print. Kalau untuk yang tanggal 18 masih nunggu ya proses visanya. Untuk yang tanggal 15 yang sudah keluar, visa itu di print 2. Jadi yang 1 buat cadangan kalau ada apa-apa. Dan untuk 2 itu yang 1 dimasukkan ke dalam paspor, yang 1 disimpan di tas yang lain seperti itu. Paspor juga usahakan kalau bisa difotokopi juga untuk pegangan. Seperti itu sih yang di fotokopi, mungkin itu aja ya. Iya. Paspor, visa, itu aja yang difotokopi. Terus surat pernyataan yang asli jangan lupa dibawa, nanti diserahkan ke TL. Terima kasih Mbak Pandun. Iya. Ada lagi? Mungkin dari peserta ada yang mau tanya? Mungkin ada yang mau menanyakan tentang sesi keberangkatan yang akan datang ini. Tanggal 15 sampai tanggal 18. Saya nanya, Mbak. Iya, silakan. Ya, silakan. Saya Pak Desi Purnoyo, Mbak. Iya. Keberangkatan itu tanggal 9 Maret ya, Mbak? Hah? Itu Ramadan. Iya, Ramadan. Itu yang Ramadan. Iya. Iya, betul. Iya. Ramadan tanggal 9 Maret. Oke. Enggak, karena tadi kan tidak disebut, jadi saya khawatir saya yang salah begitu. Oh, ya karena yang akan datang ini kan yang lebih dekat di bulan Februari, di tanggal 15 sama tanggal 18. Nah, selanjutnya di bulan depan, bulan Maret nanti ada lagi bawahnya di untuk masing-masing. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Pak. Ya, mungkin ada yang bertanyakan lagi. Mbak itu Tat, mau nanya sama Mbak Vira Tat. Ya, silakan. Ya, dalam hal keberangkatan ini apakah mendapatkan aksesoris apa dari pihak travel? Jadi misalkan pada saat berangkat itu kan kita pakai batik ya biasanya kalau travel umroh itu ya. Apakah nanti kita juga pakai seragam seperti itu? Jadi biar tahuan nih, biar ketahuan pada saat kita berangkat bahwa itu kita satu jamaah gitu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Pertanyaannya, semua berangkat dari Jakarta itu pakai seragam. Batik yang udah dapat. Udah dikasih dari umroh barengan, nanti kita pakai itu sampai di Jeddah.
Jadi kalau saran saya yang berangkat besok di tanggal 15, karena kebetulan kan kita transit di Ethiopian. Jadi saran aja untuk bawa pakaian dalam sama mungkin mau ganti baju untuk city tour karena ada tambahan city tour di grup tanggal 15 besok gitu. Jadi saran aja biar bisa dipakai lagi seragam batiknya. Gitu, Pak. Iya, sedikit nambahkan. Jadi kan Ethiopia itu kita transit di Addis Ababa. Jadi nanti untuk bagasi yang 2x23 itu nggak keluar ketika di Addis Ababa, langsung diterima di Jeddah. Nah, kita ada satu koper kabin kan yang 7 kilo itu. Nah, itulah yang kita nanti keluar di Addis Ababa. Nah, perlengkapan untuk ke salin ketika di Addis Ababa itu masuk ke yang koper 7 kilo itu yang masuk ke kabin. Jadi mungkin yang mau bawa salin, perlengkapan mandi atau perlengkapan sholat dan lain-lain cemilan itu masuk ke koper kabin yang 7 kilo. Karena koper yang bagasi kita akan terima di Jeddah seperti itu. Oke, Gimana saya ada tanya yang lagi, Mas. Jelas ya? Untuk yang keberangkatan Maret tanggal 9 itu bagasi apakah juga 2x23 kg? Iya. Sama. Iya, rata-rata internasional 23 kecuali penerbangan seperti FDH atau market yang lain-lainnya bisa lebih atau kelas bisnis yang lainnya bisa mencapai lebih daripada 23. Tapi kemarin untuk Kolombo lebih daripada 23 Mbak ya, Mbak Bira ya. Nah, untuk penerbangan Kolombo kemarin ada yang lebih dari 23 kilo gitu ya. Kalau tergantung yang Sri maskapainya Lanka. masing-masing. Sri Lanka ya. Tergantung maskapainya masing-masing. Nah, untuk Mungkin 9 Maret ya. Sedikit nambahin, kalau umumnya sih kalau yang pesawat yang lain itu rata-rata 1x23 kilo. Tapi emang kalau untuk Ethiopia emang dia spesial, dia 2x23 kilo. Mungkin kita untuk keberangkatan Ramadan itu nanti maskapainya saya juga belum dapat update-nya dari ini, tapi rata-rata sih cuman 23 kilo aja gitu. 23 Yang kilo. hanya Ethiopia yang 2x23 untuk itunya bagasinya seperti itu. Oke. Jelas Pak ya? Atas jawaban tersebut. Juga himbauan buat jamaah yang mau berangkat di bulan ini, jangan lupa untuk bawa obat-obatan masing-masing untuk persediaan ketika di sana. Jadi mungkin aja nanti di sana atau ada mabuk perjalanan atau batuk-batuk atau demam, mungkin saja obat-obat di sana nggak cocok gitu. Di sana juga mahal obat-obatan. Jadi untuk mempersiapkannya dari sini bisa dipersiapkan secara pribadi atau juga ada yang menggunakan obat khusus dari saran dokter gitu ya. Biasanya TL juga menyediakan obat-obatan, cuman obat-obatan yang umumnya saja gitu. Tidak tahu obat-obatan yang khusus dikonsumsi oleh peserta masing-masing. Jadi untuk amannya dibawa masing-masing sedikit banyak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saja. Nah, itu saja yang bisa. Baik, ada lagi yang bisa ditanyakan? Cuaca kali ya Mas Mas Anissa. Cuaca di sana kan agak dingin aja, jangan lupa jaket ya. Oh iya benar, jaketnya juga. Di bulan ini masih musim dingin gitu. Untuk yang Ramadan masih dingin juga kah? Ramadan udah enggak kayaknya kalau Maret ya. Maret udah normal aja. Insya Allah udah normal. Jika ada updatean yang lain-lainnya nanti akan kita infokan juga lagi nanti di grup. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan sudah dipahami semua, mungkin kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Shogi. Ustadz Shogi ini yang akan bawa jamaah sama Mbak Batrun di tanggal 18 berikutnya. Iya, untuk jamaah tanggal 18, perkenalkan ini mutawif kita, Ustadz Sauki. Tadi juga udah saya masukkan ke grup ya, sambil perkenalkan diri Ustadz Sauki. Silakan Ustadz Sauki. Mungkin juga ada yang disampaikan dulu, setelah itu nanti kita baca doa.
Iya, assalamualaikum. Kedengaran semuanya? Kedengaran. Siap, kedengeran. Mana maaf ya Bapak, ini semuanya belum bisa on cam. Mungkin tadi penjelasan dari A sampai Z insya Allah sudah jelas. Jadi sisanya mungkin nanti kita berbincang lagi, obrolan lagi semuanya di Madinah insya Allah. Karena ini sudah penutup, maka kita tutup obrolan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kita doa sama-sama ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa'fu 'anna faghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Amin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakan doa ini obrolan kita pada hari ini dicatat oleh Allah menjadi amal kebaikan. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal. Silakan dilanjutkan lagi ke Ustadz Anis. Oke, alhamdulillah syukurillah sudah kita akhiri sesi daripada Zoom meeting kita. Ustadz Ahmad, apa yang ada, mungkin ada yang disampaikan? Mungkin udah cukup segitu aja. Terima kasih. Sebelum kita akhiri sesi daripada Zoom meeting Zoom ini, boleh semuanya kita on cam untuk kita foto bersama. Masya Allah. Kita foto bersama akan menjadi kenang-kenangan di sini. Insya Allah kita akan bertemu nanti di Haromain. Amin. Amin. Kan ya ibu bapak-bapak. Terima kasih Ustadz semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Mira nanti di SS juga ya, di foto ya. Kita kan yang lainnya buka kamera. Kita akan sesi foto bersama dulu. Oke. Saya izin berdua ya, Tat. Sama istri nih, Tat. Insya Allah berangkatnya bareng. Amin. Satu, dua, tiga. Bentar, belum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang lain yang belum buka kamera kita foto lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan yang ada pekerjaannya di tempatnya silakan untuk melanjutkan. Yang mau istirahat silakan istirahat. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Masjidil Haram dan sampai Amin. Assalamualaikum.
izin pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabillahi taufiq wal hidayah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ustaz Iman, sampai terima jumpa kasih di ya. tanah Ibu Mira, suci. terima kasih. Baik, Mas baik, Hobi, sama-sama. terima kasih juga. Pak Jaya, terima kasih. Ustaz, terima kasih juga. Sama-sama. Sehat, Pak. Yang lain, terima kasih sudah bisa hadir, sudah bisa melanjutkan, meluangkan waktunya di meeting kita kali ini. Mampir Ustaz, kalau ke Jakarta Ustaz. Insya Allah ini di bandara Pak, di Jakarta. Ah, tahu gitu tadi saya main ke bandara tuh. Tadi Mau saya lewat. mau berangkat Saya ikut juga. mau berangkat sudah ini. Iya, ya coba Ustaz. Tadi saya ke terminal berapa sekarang? Insya Allah di keberangkatan selanjutnya nanti. Nah, ini terminal berapa? Ini jam boardingnya jam 5. Bukan terminal berapa Ustaz? Terminal 2. Oh, enggak, terminal 2. Oh iya. Ya, tahu gitu tadi saya masuk tol Cawang. Ya udah insya Allah di pertemuan selanjutnya. Iya. Ya. So, Tuhan Ustaz, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Mbak Mira, terima kasih banyak. Yang lainnya terima kasih banyak juga. Ustaz. Izin Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan, ahlan.